Assalamualaikum teman-teman. Aduh, ini akun saya tanggal ini Shopee Food. Cek dulu. Ya. Aneh pada tanggal pas nih. Ini di sini kan ada tanggal 15 ya, tanggal 15. Akunannya ditahan pada tanggal 15 karena menyelesaikan pesanan tanpa mengantar ke pelanggan. Ini notifnya begitu ya. Kena poinnya langsung 145 padahal poin aneh 0 loh. Poin aneh 0. Tadinya poin pelanggarannya 0. Nah, di sini langsung 145 poin. Alasannya menyelesaikan pesanan tanpa mengantarkan ke pelanggan pada tanggal 11 jam 1, iya jam 2 siangan lah ya. Itu dapat notifnya tanggal 15 di sini, padahal di sini kejadiannya tanggal 11. Emang waktu tanggal 11 aneh dapat XPX ya, ada dapat orderan paket pada tanggal 11 emang, dan kejadiannya emang saya inget banget itu, tapi dapat notifnya tanggal 15. Nah, ini kan kayak apa ya? Di sini untuk notif ini tanggal 15, notif pertama itu cuma begini doang, alasannya menyelesaikan pesanan tanpa mengantarkan ke pelanggan. Ya, di sini gak ada nomor pesanan atau gak ada nomor pesanan atau apa gitu. Karena kalau misalkan tanggal 11 bisa dicek riwayat pesanan, kita ambil tanggal 11 misalkan. Nah, di sini kita bisa cek orderan mana yang kejadian kan, yang mana. Nah, langsung kalau misalkan di situnya ada, kita bisa lihat di sini nomor pesanan, rincian nomor pesanannya. Ini kita bisa lihat nih, rincian nomor pesanan. Kita bisa lihat di akurin sama yang itu kalau misalkan. Nah, di situ gak ada. Pokoknya buat ngelacak siapa yang ngelaporin kita itu gak ada. Nah, ya udah, aneh pikir kan yang kecil ya, yang mana gitu, yang nominal sedikit gitu, yang ini. Ya udah, aneh ikhlasin aja gitu ya. Nah, sedangkan kan pas aneh lihat ya, di sini ada transaksi kan ya. Nah, di sini transaksi 589.000 kan. Ini gede banget. Nah, ini datangnya di sini bisa kita lihat tanggal 17 Oktober. Kenapa saya begitu? Karena pas dapat notif, ini kan dapat notif, saya dapat notif tanggal 15. Ini kita bisa lihat nah di atas, akun sedang kami tahan 15 Oktober. Nah, itu saya dapat notif tanggal 15 Oktober, pelanggarannya tanggal 11 Oktober. Nah, saya kan ini kan cuma ini doang ya, cuma dikasih tanggal sama ininya. Saya gak tahu tuh orderan yang mana. Ya udah, karena aneh di sini dapat notif tanggal 15 Oktober dan sedang ditahan 7 hari kerja, ya sudah, aneh putuskan pulang kampung. Nah, pas datang di kampung, aneh lokasi ini lokasi ngebit di Jakarta. Terus aneh pulang kampung ke Banten ya, ke Banten. Nah, di sini pas aneh lihat, nah di sini dapat notif ini pada tanggal 17. Nah, kita bisa lihat 589.000 ya, 600 ini malah. Itu pada tanggal 17, posisi saya lagi di kampung nih, XPX, dan baru ada keterangan di sini nomor transaksi. Ya, kalau misalkan sekiranya ada di notif awal nomor transaksi ini ya 123934. Ya, kalau misalkan udah ada nomor transaksi ini nih, kita bisa sesuaiin sama kalau ini nih. Kalau misalkan notif ini munculnya tanggal 15 bebarengan dengan akun saya ditahan, saya bisa ngecek
gitu, di riwayat pesanan sesuai nomor pesanan itu mana yang ininya. Apakah tadi kan XPX ya, apakah yang ini kita bisa sesuai nomor pesanannya dan datengin gitu loh alamatnya, kita bisa minta keterangan. Dan tapi ini di sini ada penyesuaian manual harga ini pada tanggal 17. Akunannya dibebasin tanggal 22. Jadi rentan waktunya tuh berjeda-jeda begitu, gak jelas Sophia. Dan ini nominal ini sangat gede loh. Kejadiannya begini sebenarnya kan. Jadi aneh kan dapat orderan nih SPX, nggak tahu tuh harga barang berapa karena kan nggak ada ya di situ ya, nggak ada nominalnya karena dia bayar transfer. Disamperin ke yang mau ngirim nih ke restonya lah, kalau misalkan ini ke logistiknya lah, dia bilang barang yang mau saya kirim itu udah dikirim sama Gojek lah. Terus saya mau nyelesain apa dong? Kalau misalkan si pihak yang mau ngirim ini bilang udah dikirim sama Gojek, berarti kan barang itu sampai ke penerima dengan selamat. Ya sudah, saya selesaikan karena itu barang sudah dikirim. Aneh selesaikan tuh pesanan. Itu juga sebelum saya selesaikan, udah nanya ke karyawannya 5 kali, bukan sekali 2 kali, 5 kali. Bener ya saya selesaiin, bener ya saya selesaiin gitu ya. Ya udah, ini aneh selesaiin aja, udah selesaiin, dapat notif lah itu pada tanggal 15. Nah logikanya kalau misalkan emang ini tanggal 27, udah tanggal 27 ya, karena ini coba saya mau nyelesain ke sana. Kalau misalkan barang itu sudah diterima sama si penerima, kenapa dia membuat laporan ini gitu loh. Dan apabila dia udah nerima barang, dia harus ganti rugi gitu loh. Masa dia nerima barang, duitnya juga diembat juga. Ini duit gede, kita nyari duit segini bukan apa ya, bukan waktu yang sebentar gitu loh. Nah kalau misalkan si penerima ini memang bener gak nerima barangnya, ya udah kita ke pengirim, nanti saya bakal mintain nih barang saya mau kirim ke si penerima. Kalau si penerimanya mau, kalau misalnya si penerimanya gak mau, ya udah gak usah katanya. Ya udah kita ke si pembeli atau ke si pengirim, kita minta barangnya atau kita minta uangnya sebesar 590.000 ini. Nanti agak siangan karena ini masih subuh ya kan ya, masih 6, saya juga belum tidur ngalong. Nanti agak siangan, mungkin sekitar habis zuhur saya bakal kesana buat minta keterangan si pembeli ini. Mungkin kesalahan saya di situ ya, karena saya selesaiin itu, tapi di situ bilangnya barang itu sudah diantar loh, dan saya juga udah konfirmasi ke karyawan-karyawannya sudah, dan si karyawannya itu udah nelpon ke bosnya, dan si bosnya itu bilang kalau emang barangnya itu udah dikirim, dan dikirim itu sama Gojek bukan sama driver Shopee. Ya udah, nanti kita samperin siang, kita lihat hasilnya kawan-kawan ya. Ini saya skip dulu. Iya kawan, kembali lagi. Ini sambungan pembahasan kita yang kemarin ya. Soalnya kemarin kita kan sengaja nggak saya upload yang kemarin karena nunggu hasil dari keputusan si Shopee ini bagaimana gitu loh. Nah setelah saya lapor begini begitu kan, waktunya itu lama banget kan, lama banget. Sampai saya waktu itu udahlah nggak mau narik Shopee lagi kalau udah begini. Iya kan, namanya masa saldo saya minus, bukan salah saya. Terus juga kita narik buat bayarin yang bukan kesalahan kita gitu loh, kan percuma. Di sini saya udah dapat keputusannya. Saya udah kirim email. Pertama
saya lapor dulu, saya gak langsung lapor pihak Shopee dulu ya, karena kemarin saya udah datengin si pembelinya dan si penjual. Kemudian si pembelinya udah saya tanya, kata si pembeli dia memang gak nerima barang dan saldo dia udah dikembalikan. Nah udah, saya cuma mastiin aja bahwa si pembeli ini bener gak nerima barang atau enggak gitu loh. Kalau misalkan si pembeli ini nerima barangnya tapi ternyata saldo dia kembali, berarti kan dia curang gitu loh. Barangnya dapat, duit dia pun kembali. Makanya saya datengin dulu si pembelinya. Kalau misalkan dapat, ya saya minta duitnya atau barangnya saya ambil gitu loh. Lah ternyata si pembeli ini ngomong memang barangnya ini tidak sampai, nggak nerima sama barangnya. Oke, saya cuma minta jawaban itu aja dari si pembeli. Kemudian saya datangi si penjual. Ternyata pas pas saya datangin si penjual itu, restonya tutup. Dia tokonya tutup, beras kan ya. Beras tutup dia tokonya, saya bingung. Nah, kemudian di situ masih, di tokonya itu masih ada spanduk ini, ada tertera di situ nomor handphonenya, nomor WA-nya. Saya simpen, saya chat. Udah saya chat sini. Nah, pertama saya telepon dulu, ternyata udah minta kejelasan, dan ternyata dari penjelasan di situ saya dikasih screenshot ini. Nah, ini saya lagi nelpon sama dia ya, langsung dikasih screenshot bahwa dana si pembeli itu sudah dikembalikan ke si pembelinya. Jadi yang diterima si pembeli itu ya duitnya dia sendiri gitu loh. Makanya pertanyaan saya, kok kenapa duit yang dikembalikan itu, dana yang dikembalikan itu dana si pembeli sendiri, tapi kok malah saldo saya minus? Ini saldo saya dikemanain sama pihak Shopee gitu loh. Nah makanya si Shopee ini bener-bener kelewatan gitu loh. Dah begitu ada laporannya, nomor saya dihubungi beberapa kali gak aktif, gak bisa dihubungi, mana gak ada. Itu pun si pembeli juga awalnya ngomong begitu, udah menghubungin saya. Ternyata pas saya cek di WA, panggilan masuk, panggilan tak terjawab pun gak ada sama sekali. Jadi bohong lah intinya. Nah kemudian udah dapat bukti ini, chat ini, nomor si penjualnya juga. Saya ngirim email, dan emailnya itu dibalasnya begini ke Shopee. Tetap dia gak mau mengembalikan saldo saya yang minus. Dia tetap begini balasannya. Udah saya balas lagi di sini kan, lihat kemajuan kasus, balas lewat Shopee ya. Karena di sini kalau lewat aplikasi Shopee udah hilang, gak tahu juga saya cara buka gimana. Udahlah itu saya kirim email lagi. Kirim email dan balasan dia masih gak percaya sama saya. Si Shopee ini masih gak percaya, tetap masih minta melampirkan bukti chat lebih jelas dan menampilkan nomor handphone penjual, karena data yang sebelumnya kamu kirim tidak terlihat jelas. Gak jelas gitu loh. Shopee ini bener-bener gak jelas. Udah saya balas itu di sini, di lewat lihat kemajuan kasus, langsung diarahin kan kita ke aplikasi Shopee-nya. Langsung saya balas di situ. Balasan lagi, kami belum menyelesaikan permasalahanmu, kami membutuhkan beberapa informasi dirimu untuk menyelesaikan masalah ini. Nomor kasus Anda adalah, padahal saya udah ngirim bukti loh, bukti barang, foto barangnya, terus chattingan sama si penjualnya, nomor si pembelinya saya juga udah kirim screenshot ke pihak Shopee. Tapi dia balasan dari Shopee masih begini, aneh. Nah, dan ada balasan ternyata, alhamdulillah pada akhirnya
Ini ada balasan begini: mohon maaf atas kendala saldo Anda yang terpotong, kami bantu pengecekan, dapat kami infokan nomor pesanan ini, nomor sini atas saldo yang sebelumnya terpotong. Setelah ada konfirmasi dari penjual bahwa paket masih bersama penjual, maka kami akan mengajukan pengembalian dana atas saldo yang terpotong tersebut. Estimasi pengembalian dana yaitu 3 sampai 5 hari kerja. 3 sampai Oke, di sini saldo saya sudah dijaminkan masuk kembali ke akun saya. Saya udah tenang tuh di sini. Mau waktunya lama banget. Dari tanggal 23 Oktober. Dari 23 Oktober, padahal saya kena kasusnya itu tanggal 11 kemarin ya. Tanggal 11 Oktober. Kejadiannya tanggal 11 Oktober. Terus kena notifnya pun telat tanggal 15. Saldo berkurang tanggal 17. Jadi saya gak bisa berkutik gitu lah sama Shopee ini. Ini dari tanggal 23 selesainya tanggal mana? 23 selesainya tanggal 2 November. Oke lah, hitung dari 11 Oktober sampai 2 November berapa? Hampir sebulan. Dan alhamdulillah ini kawan-kawan setelah nunggu tanggal 4 November di sini. Nah, di sini saldo saya sudah dikembalikan sebesar 589.000 pada tanggal 4 November maghrib jam setengah 7 malam. Nah, alhamdulillah udah. Cuma kan permasalahannya yang kembali ini saldo ini yang kembali. Denda yang kemarin saya juga kan sebelum di samping saya ini kesedot karena kasus itu, saya juga kena denda. Mana ya? Nih, sanksi 28.000. Ini juga harusnya dikembalikan dong. Karena itu kesalahpahaman antar penjual dan pembeli. Dan si pihak Shopee-nya sembarangan gitu loh. Ini yang gak dikembalikan 28.000-nya. Dan poin poin pelanggarannya itu 145 poin. 145 poin. 5 poin lagi saya kena putus mitra. Dan itu diakibatkan oleh pihak Shopee sendiri. Saya bingung juga ini sama Shopee gimana sih. Jadi pengen kita semua ya selaku driver Shopee Food, kalau ada laporan dari customer kasus saya ini, memang customernya bener, cuma gak nutup kemungkinan ada customer yang iseng. Banyak customer yang pengen makan gratis, jadi dia bayar pakai ShopeePay, makanan sudah dia makan, sudah dia terima, ternyata dia lapor ke pihak Shopee bahwa makanannya gak sampai. Itu dia pengen makan gratis. Dan kelemahannya di Shopee ini bukan kelemahannya ya, saya juga paham. Shopee ini langsung menanggapi laporan si customer itu tanpa konfirmasi kepada si driver. Padahal harusnya konfirmasi dulu kepada si driver bahwa benar gak gitu loh. Jangan dulu langsung di suspend akun kita, jangan dulu dikasih poin pelanggaran. Itu poin pelanggaran ngaruh banget ke kita tuh. Baru konfirmasi dulu kepada driver. Kalau udah jelas ya baru, kalau memang salah ya silakan disuspend. Ini gak ada. Dari pihak Shopee-nya menghubungi dari pihak Shopee-nya juga bilangnya sudah menghubungi saya, dapat kiriman dari email itu ya. Bohong, itu gak ada sama sekali. Menghubungi lewat telepon gak ada, panggilan masuk atau panggilan tak terjawab pun gak ada. Jadi dia langsung percaya begitu aja aduan si customer. Kalau begini siapa yang rugi? Driver. Inilah mungkin ada juga yang ngalamin kayak saya. Ya disabarin aja. Memang Shopee begini. Dari dulu Shopee memang
udah sistemnya nggak karu-karuan. Yang diuntungin dari aplikasi Shopee itu cuma satu, dia masih ada bonusnya, masih ada intensifnya. Itu yang lainnya kacau, kita gak bisa cancel. Mau kita yang cancel, mau resto yang cancel, mau pihak Shopee yang cancel, rating kita tetap turun, ya kan? Kita gak bisa berkutik, anehnya. Itulah. Jadi caranya kalau misalkan kawan-kawan ngalamin kasus yang sama, atau misalkan kasus yang sama kayak saya padahal kawan-kawan nggak ngelakuin, nggak salah, hubungin aja pihak Shopee-nya. Bila perlu datangin kantornya ya. Mudah-mudahan info ini jadi pelajaran buat kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.